Perjuangan dia fight untuk sembuh dari kankernya dan perjuangan seorang ayahnya ingin menyembuhkan anaknya. Ceritanya benar-benar menyentuh banget karena beliau benar-benar nggak mau kelihatan lemah dan sakit di depan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi beliau maunya sekolah sampai lulus SMA dan benar-benar melakukan apa yang memang orang-orang pikir dia nggak bisa lakukan. Hai kabar-kabari, jangan lupa terus saksikan Surat Kecil Untuk Tuhan series tiap hari jam 6 sore hanya di RCTI. Ahmad Dhani terdiam. Demikian juga Maya Estianti. Selain menghadapi tuntutan hukum dan nasib korban kecelakaan, Dhani dan Maya juga tengah nestapa menantikan perkembangan kondisi putra mereka. Ahmad Dhani termasuk tipikal orang tua yang memberi kebebasan luas untuk anak-anaknya. Dhani juga tak segan-segan membelikan mobil untuk ketiga putranya. Tahun lalu, Al bahkan mendapatkan sebuah mobil baru yang harganya cukup mahal. El juga demikian, sekalipun mobilnya bukan mobil baru, tapi harganya sama dengan harga mobil milik sang kakak. Terkait dengan keputusannya memberikan mobil untuk anak-anaknya, Dhani punya alasan tersendiri. Dhani berasumsi mobil bisa memacu semangat Al, El, dan Dul untuk bermimpi dan bekerja lebih keras demi mewujudkan harapan dan keinginan mereka. Sebenarnya kan murah atau nggak murah kan tergantung siapa yang lihat ya. Ya mungkin menurut sebagian orang mahal, sebagian orang lain mungkin biasa aja gitu ya. Jadi tapi yang penting kan gini, yang penting kan sampai saat ini yang mereka kejar itu memang kayak seperti Al ya. Dari setahun lalu memang dia mendambakan mobilnya dia yang diharapkan dari setahun yang lalu. Dan saya kebetulan lagi nggak punya uang, jadi ya nggak bisa beliin. Nunggu sampai saat yang pas, dimana kemarin barusan dapat iklan ya lalu rame-rame sepakat bahwa honor iklan itu dibeliin mobil, 2 mobil, yaitu buat Al sama El. Nanti mudah-mudahan tahun depan dapat iklan lagi, nanti buat Dul gitu. Tapi yang penting mereka tetap mempunyai impian. Sayang, keputusan orang tua tak selamanya bijaksana. Dul justru terlibat kecelakaan maut. Beruntung nyawanya masih terselamatkan. Kemarin, dari siang hingga malam hari, Dul harus menjalani operasi hingga 3 kali di bagian punggung, perut, dan tulang rusuknya. Kaki kanannya juga diberitakan patah. Al dan El tampak langsung meluncur ke rumah sakit untuk melihat sang adik. Demikian juga dengan Maya Estianti dan Mulan Jamila. Dibantu dulu, Pak. Bantu dulu, Pak. Oh, katanya pada. Wah, ini terbaik aja buat dulu ya. Ya. Makasih ya. Ya. Dul tadi pagi telah menjalani satu operasi yang pertama dan saat ini operasi yang kedua yang terkait dengan kondisi di tulang rusuk yang juga berimpact kepada kondisi abdomen atau di dalam perut. Perkembangan secara medis lebih lanjut kami masih menunggu dari pihak dokter. Selain dukungan keluarga, Dul juga mendapat simpati dari kalangan selebriti yang umumnya merupakan sahabat Dhani maupun Maya. Dia masih di ruang operasi, jadi dari tadi saya 2 jam di sana itu belum ketemu sama sekali. Ini kondisinya masih tadi melihat apa?
bekas-bekas lukanya terus sama di usus di perut ya ada pendarahan. Mamanya sih udah kemarin udah kecapean dia ya namanya saya doain semoga cepat pulih kan. Semua telah terjadi. Ahmad Dhani sendiri tak mau melimpahkan kesalahan ini ke pundak putranya seorang diri. Kepada Seto Mulyadi, Dhani mengaku dirinya juga turut bertanggung jawab atas kecelakaan yang melibatkan putra bungsunya tersebut. Mas Dhani juga menyadari bahwa bagaimana juga bukan anak yang salah. Dalam arti anak memang jangan diposisikan sekedar sebagai pelaku, tapi juga sebagai korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif ini. Jadi beliau juga merasa sangat prihatin dengan kejadian ini. Mohon maaf kepada para korban dan ya bertanggung jawab terhadap semuanya, termasuk terhadap masalah hukum yang akan dihadapi. Dalam prosesnya tetap disidik secara laka lantas, namun dalam perlakuannya berbeda ya, karena masih di bawah umur. Rambut Nikita Willy tiba-tiba rontok semua. Matanya yang sebelah kiri juga tak bisa lagi melihat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Nikita Willy? Nikita Willy harus merelakan kecantikannya nyaris hilang. Gerogotan kanker ganas membuat sebelah matanya buta. Tak sampai di situ saja. Perlahan-lahan rambutnya juga mulai rontok sehelai demi sehelai. Kisah ini memang tidak nyata dialami Niki. Kekasih Diego Michelle ini hanya memerankan tokoh Keke dalam sinetron Surat Kecil untuk Tuhan The Series. Beberapa hari lalu kami berkesempatan melihat secara dekat proses make up yang harus dilakoni Niki untuk membuatnya berada pada posisi Keke yang terserang kanker. Memang agak susah ya karena kan mulai syuting selalu kayak dari siang gitu, terus selesai syuting pasti sekitar jam 12 malam, jam 11 malam, jadi memang sepanjang hari harus tutup mata ini. Cuma sebenarnya mata aku melek sih di dalam, cuma mungkin lebih apa ya, kayak setengah melek gitu, mungkin agak pegel cuma ya. Nikita Willy adalah remaja wanita tersukses di panggung sinetron tanah air. Tak terhitung lagi banyaknya judul sinetron yang pernah ia bintangi. Meski namanya sudah malang melintang, sinetron Surat Kecil untuk Tuhan benar-benar istimewa karena Niki ditantang untuk bisa menjiwai seorang remaja yang terkena kanker, namun tetap kukuh ingin bersekolah dan menyelesaikan SMA-nya. Action! Kakak tunggu kak. Kakak tunggu kak. Sini aku berperan sebagai Keke, dan Keke itu adalah wanita umur 16 tahun yang menderita penyakit kanker abdomiosarkoma, dan mungkin ini lebih ke perjuangan dia fight untuk sembuh dari kankernya dan perjuangan seorang ayahnya yang ingin menyembuhkan anaknya. Ceritanya benar-benar menyentuh banget karena beliau benar-benar nggak mau kelihatan lemah dan sakit di depan orang-orang sekitarnya gitu. Jadi beliau maunya sekolah sampai lulus SMA dan benar-benar melakukan apa yang memang orang-orang pikir dia nggak bisa lakukan. Hai kabar-kabari, jangan lupa terus saksikan Surat Kecil untuk Tuhan series tiap hari jam 6 sore hanya di RCTI. Sementara itu, kemarin pagelaran Akbar Miss World 2013 resmi dibuka di Bali. Tak seperti yang dikhawatirkan sebagian orang, para kontestan Miss World 2013 tampak sangat menjaga norma kesopanan dalam hal berpakaian. Lebih dari itu, mereka juga tanpa ragu-ragu mau dan terbuka untuk mengenakan pakaian khas Indonesia.
pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda. Saksikan terus kabar-kabar serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.